Welcome to Sunday School. Anak-anak, hari ini adalah hari yang sangat kita nanti-nantikan karena kita kembali beribadah kepada siapa? Tuhan. Tuhan senang gak ya kalau kita beribadah pada Tuhan? Iya. Pasti ya. Oleh karena itu kita juga harus menyiapkan diri. Kalau sebelum beribadah pada Tuhan harus gimana? Berdoa dulu dong. Berdoa dulu, lalu apa ayo? Siapkan diri ya. Iya. Mandi, gosok gigi, lalu pakai baju yang rapi rapi. juga dong ya. Walaupun di rumah tetap harus menghormati Tuhan. Nah, hari ini Lo Sullivan ditemani oleh anak-anak. Siapakah itu? Jesslyn, lalu Edwin. Terima kasih ya sudah menemani dan kita akan bernyanyi bersama. Tapi kita mau berdoa dulu. Anak-anak di rumah juga kita sama-sama berdoa ya. Kita akan melipat tangan kita. Kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan kembali sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kami mau belajar memberikan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami semua memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Yes. Yuk kita semua memuji Tuhan, semua berdiri ya. Kita akan memujikan I've got the joy of Jesus in my heart. Dan nanti kita ganti ya, joy diganti love. Dan setelah itu kita nyanyi bahasa Indonesianya. Let's sing. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Now the love of Jesus. I've got the love of Jesus. I've got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Sekarang siap ya? Kita nyanyikan memakai bahasa Indonesia adalah sukacita di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku. Oh ya? Di hatiku. Oh ya? Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku selalu aku gembira, sungguh gembira. Kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira. Kasih Yesus di dalam aku gembira. Aku gembira, sungguh gembira. Kasih Yesus di dalam hatiku. Aku gembira, sungguh gembira. Kasih Yesus di dalam Kasih Yesus. Kasih Yesus di dalam hatiku. Kasih Yesus. Kasih Yesus di dalam hatiku. Memang benar ya, kalau Tuhan ada tinggal di dalam hati kita, Iya. kita merasakan sukacita karena kita punya Allah yang benar-benar baik dan sayang pada kita semua. Nah, sekarang kita lanjutkan pujian kita. Kita akan memuji Tuhan. Jesus loves the little children. Masih berdiri ya? Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Jesus loves the little children. All
and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Merah, kuning, putih, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Merah, kuning, putih, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Dunia ini begitu besar, tapi Tuhan mengasihi semua anak di dunia. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan berbicara melalui lose-lose kita. Kita akan pujikan Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. One more time. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. And I say, yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Anak-anak, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa terlebih dulu. Tuhan, saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong supaya kami menyiapkan diri kami untuk kami boleh duduk diam mendengar firman Tuhan dengan baik. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sering kita mendengar di Surabaya ini, wah ada Pak Presiden datang. Jalan-jalan disiapkan semua ya. Bahkan dicegat. Jalan ini gak boleh ada yang lewat. Jalan itu juga gak boleh, hanya jalan ini saja. Nah anak-anak, suatu hari ada seorang anak yang pingin sekali bertemu dengan presiden kita. Presiden kita namanya siapa? Jokowi ya. Dia sangat senang sekali karena Pak Jokowi itu akan datang ke kotanya. Dia itu seorang anak yang biasa, anak-anak. Lalu dia masih kecil juga, digendong sama papanya, ya, di kerumunan orang banyak. Nah, anak-anak saat itu dia panggil-panggil, Pak, Pak, ya. Tapi Pak Jokowinya nggak dengar. Dia lagi teriak, Pak, Pak. Orang-orang di sekitarnya dengar dia teriak-teriak. Ternyata anak ini pengen panggil Pak Jokowi. Lalu pengawal Pak Jokowi bilang, Pak, ada anak yang panggil. Wah,
Pak Jokowi noleh anak-anak ya. Siapa yang manggil? Nah, ketika Pak Jokowi noleh, anak ini dengan papanya segera menuju ke Pak Jokowi. Ya, dan dia senang sekali Pak Jokowi. Ya, dia pengen digendong juga dengan Pak Jokowi. Ya, bukan hanya digendong saja, berfoto ya supaya ada kenang-kenangannya. Foto bersama Pak Presiden. Wah, hati anak ini senang sekali ya. Nah, anak-anak, itulah hati kita pasti senang. Lause juga pasti senang kalau ketemu Presiden Jokowi ya. Anak-anak juga. Nah, anak-anak, itulah hati kita ketika kita senang bertemu dengan orang-orang yang kita pandang hormat ya, yang kita pandang senangnya bisa bertemu dengan orang yang susah sekali kita temui, bukan? Nah, hari ini Lose mau cerita bagaimana anak-anak kecil juga ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Namun ada juga kisah ini di Matius dan juga di Lukas. Judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Saya akan ceritakan ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya selalu berjalan bukan? Dari kota ke kota untuk memberitakan kerajaan Allah dan juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, suatu hari ketika Yesus memasuki kota itu, orang-orang di sana langsung terkejut ya. Wah, Tuhan Yesus ada di sini. Ayo kita datang, ayo kita datang. Wah, semua senang ya. Yang sehat datang semua. Kenceng-kenceng ya, kenceng-kenceng pengen ketemu segera Tuhan Yesus. Nah, lalu juga orang-orang ini berpikir ya, oh iya, ini ada saudaraku yang sakit. Pas kebetulan ada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Aku bawa dulu saudaraku. Ya, langsung segera anak-anak. Dan juga ada teman-teman juga di sana, teman-teman dari orang-orang yang sakit ya. Mereka juga pengen, oh iya temanku ini juga perlu disembuhkan ini. Matanya buta. Lalu dia cepat-cepat panggil temannya, gandeng temannya untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Semakin lama, semakin banyak orang yang berkumpul anak-anak. Mulai berdesak-desakan. Ya, nah anak-anak bahkan juga ada yang mereka masih bekerja, meninggalkan pekerjaan itu dan juga pengen datang pada Tuhan Yesus. Bukan hanya minta disembuhkan, cuma pengen duduk dan mendengar Tuhan mengajar mereka. Anak-anak, begitu terkenalnya Tuhan Yesus saat itu. Nah, di sana ada beberapa orang juga yang ingat, loh, aku juga pengen anak-anakku ketemu Tuhan Yesus. Walaupun mereka kecil, tapi mereka kan juga bisa ketemu Tuhan pas kebetulan di sini. Kalau sudah nggak di sini, aku nggak bisa bawa anakku ketemu Tuhan. Nah, anak-anak, lalu orang-orang itu ada yang pulang, ya, mengambil anak mereka. Ada juga yang sudah mereka bawa, mereka cepet-cepet juga mau jalan bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Wah, usaha mereka berhasil ya anak-anak ya. Semakin lama semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika sudah hampir dekat, tiba-tiba ada murid-murid Tuhan yang melarang mereka. Tidak boleh ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus repot. Gak perlu anak-anak kecil datang ke Tuhan Yesus. Wah, orang-orang itu kecewa anak-anak ya. Termasuk juga anak-anak itu ya. Mereka juga punya kerinduan untuk ketemu dengan orang yang sangat hebat itu, yaitu Yesus. Tapi anak-anak, Tuhan Yesus saat itu menoleh, melihat anak-anak itu. Anak-anak itu juga sangat dikasihi Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu halang-halangi mereka. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi. Sebab
barang siapa yang datang kepadaku seperti seorang anak kecil ini, ia akan masuk di dalam kerajaan surga. Anak-anak, Tuhan Yesus itu melihat kejujuran, kepolosan dari anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus menolak? Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak mau menolak seorang pun. Semua Tuhan terima dengan kasih Tuhan yang besar. Termasuk anak-anak, termasuk kita semua. Nah, akhirnya anak-anak tuh senang sekali. Mereka yang sudah bisa berlari, mereka berlari yang mendekati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus gak diam saja. Tuhan Yesus peluk mereka. Dan Tuhan Yesus membelai mereka dan memberkati satu-satu. Wow, kalau kita bayangkan saat itu ada di sana, ya, anak-anak pasti senang. Anak-anak bisa dekat dengan Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, dari sini kita tahu kasih Tuhan itu begitu besar. Dia tidak membedakan orang besar atau anak kecil. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Nah, anak-anak harus rajin datang kepada Tuhan. Gimana caranya saya datang pada Tuhan? Anak-anak bisa melalui doa setiap hari. Ya, bicara pada Tuhan. Tuhan, aku datang padamu. Aku mau cerita, hari ini aku sudah sekolah. Aku senang sekali ketemu teman-teman baru. Nah, Tuhan tolong supaya aku bisa jadi teman yang baik. Nah, anak-anak bisa cerita pada Tuhan. Dan juga Tuhan inginkan anak-anak belajar untuk beribadah pada Tuhan. Yuk datang ke sekolah minggu. Ya, untuk datang bersama-sama teman-teman beribadah pada Tuhan. Anak-anak juga bisa rajin merenungkan firman Tuhan. Ya, yang sudah bisa baca, ayo baca firman Tuhan tiap hari. Biar anak-anak tahu betapa besar kasih Tuhan yang sudah tertulis di Alkitab. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak pernah menolak satu anak pun. Dan tidak pernah membedakan satu anak pun. Oleh karena itu anak-anak, terimalah kasih Tuhan yang besar itu. Dan kalian juga belajar mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, kita akan baca satu ayat anak-anak. Ayat itu ada di Mazmur, ya. Mazmur 86 ayat 15. Ya. Mazmur 86 ayat 15. Bunyinya, tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya ulangi ya. Mazmur 86 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Puji Tuhan, kita punya Allah yang mengasihi kita, panjang sabar, ya, dan berlimpah kasih dan setianya. Mari kita datang pada Tuhan, katakan juga kita mau mengasihi Tuhan dan mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihinya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan tidak menolak kami, anak-anak kecil. Justru Tuhan mengundang kami untuk datang dan dekat Tuhan. Terima kasih buat kasih Tuhan yang besar. Dan kami pun ingin dekat dengan Tuhan. Ajari kami firman-Mu, ajari kami beribadah, ajari kami hidup mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu mau dekat dengan anak-anak dan anak-anak juga mau dekat juga pada Tuhan ya. Selalu mengasihi Tuhan. Nah anak-anak, persembahan hari ini
bisa ditransfer ke rekening gereja atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, tidak terasa kita pada hari ini sudah berada di minggu keempat bulan Juli. Nah, adik-adik, pada bulan depan kita akan memasuki bulan misi. Nah, mungkin adik-adik banyak bertanya nih kepada Lause Edward. Lause, bulan misi itu apa sih? Bulan misi adalah bulan di mana kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kita mau memberikan berkat untuk sesama kita, adik-adik. Nah, jadi pada bulan Agustus nanti ada 4 minggu. Dan selama 4 minggu itu kita akan mau memberikan persembahan selama bulan misi. Nah, adik-adik, pada minggu pertama kita akan memberikan baju layak pakai. Lalu pada minggu kedua kita akan memberikan alat mandi. Adik-adik mungkin bisa mempersiapkan sikat gigi, odol, ataupun sabun dan lain sebagainya. Lalu pada minggu yang ketiga, adik-adik kita akan memberikan alat tulis. Nah, contohnya apa tuh? Misalnya buku tulis, pensil, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Lalu minggu yang keempat, kita akan memberikan uang persembahan. Nah, adik-adik, Lause Edward mau mengajak kita untuk memberikan persembahan selama bulan misi. Supaya apa, adik-adik? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ada satu lagi nih adik-adik. Nanti kalau adik-adik mau mengumpulkan persembahan misi itu, adik-adik dapat menghubungi nomor telepon staf sekolah minggu di bawah ini ya. Jadi adik-adik bisa dapat menghubunginya dan nanti akan berkoordinasi dengan staf sekolah minggu supaya adik-adik bisa tahu kapan bisa dibawa persembahan misinya. Oke adik-adik, sekian pengumuman dari Lause Edward. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Amin. Wah, gak kerasa ya, kita sudah selesai beribadah pada Tuhan. Namun, Lause berpesan, anak-anak bisa memberikan link ibadah kita ini kepada siapa? Teman-teman Teman-teman dan saudara. saudara ya, supaya mereka semua juga mendapatkan kasih Tuhan. Oke anak-anak, Lause mengucapkan sampai jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.